Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di tanggal 30 April 2023. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk terus menuntun langkah kami berjalan pada kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami pun mengerti dengan benar, dan kami menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai ayat 11. Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Amin. Tema renungan kita ialah mengikat dan mengingat perjanjian. Ungkilalai sia untoi mandak basse. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, hidup dalam perjanjian menyatakan suatu kebenaran sejati bahwa kita tidak hidup dari dan untuk diri sendiri. Kita hidup dalam keterikatan dan relasi yang hidup dengan Dia yang mengadakan perjanjian dengan umatnya. Dari sini kita bisa mengerti mengapa Alkitab kita dikenal juga dengan sebutan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara-saudara, setelah seluruh ketetapan dan aturan disampaikan, sebagaimana dalam pasal 20-23, tibalah waktunya untuk mengadakan upacara pengikatan perjanjian. Rangkaian upacaranya dimulai dengan Allah sendiri berfirman kepada Musa. Kemudian Musa menyampaikan segala firman-Nya kepada umat, lalu umat serentak menjawab, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Ayat 3. Setelah umat memberi persembahan korban, Musa membacakan lagi kitab perjanjian itu dan dijawab lagi oleh umat dengan
pernyataan kesediaan untuk melakukan dan mendengarnya. Pada puncak upacara pengikatan perjanjian itu, Musa memercikkan darah kepada umat sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Demikianlah cara Allah meneguhkan anugerahnya kepada umat yang telah ditebusnya dari perbudakan di Mesir dengan mengadakan suatu perjanjian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang sama telah mengadakan perjanjian baru dengan menjadikan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus sebagai korban, dan darahnya yang mensucikan dan melahirkan suatu umat yang baru baginya. Karena itu biarlah setiap kali kita mengingat perjanjiannya, kita berkomitmen untuk melakukannya dengan setia kepadanya, untuk meneguhkan perjanjian itu lagi kepada kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Diberkatilah kami oleh kebenaran firman-Mu, dan ditopanglah kami untuk juga melakukan dengan setia firman Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah kami dalam perjalanan hidup kami, baik sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Kiranya kami setia berjalan pada kebenaran firman-Mu. Kami menjadi umat yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Anak-anak kami terus ditopang untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan. Mereka diberkati untuk senantiasa menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Juga diberkatilah saudara-saudara kami dalam segala keadaan hidup, yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dan yang menikmati pertambahan usia, disempurnakanlah sukacita mereka. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tua mereka, untuk senantiasa menghayati usia lanjut adalah usia indah karunia Tuhan. Karena itu kiranya mereka juga akan senantiasa bersukacita, bersyukur, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Diberkati dan ditopanglah gereja Tuhan untuk tetap setia menyatakan panggilan di tengah-tengah dunia ini, diberkati dan menjadi berkat. Juga bagi pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kiranya dengan hikmat dari Allah, mereka juga akan mampu memimpin bangsa ini, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan kami percaya dalam kemurahan Tuhan, kami bersukacita di tengah-tengah bangsa yang kami cintai, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beribadah di hari Minggu ini. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.